problemnya adalah di balik itu jangan-jangan pemahaman kita terkait konsep Jepang ini seringkali itu sudah dijembatani dan akhirnya kita kayak pakai kacamata tapi pakainya dua gitu. Jadi kita kayak pengen ngelihat suatu realitas tertentu, itu kan objek penelitiannya gitu gampangnya ya. Tapi kita pakai kacamata, menganggap itu kacamata Jepang, tapi sebenarnya ini kacamata Jepang yang udah dimediasi sama Barat gitu. Nah problemnya kadang kita lupa melihat lebih dalam. Misalkan kayak karyanya Nitobe Inazo gitu ya, yang menarik ini misalkan Ibu Susiong ya sempat nulis juga di dalam bukunya ya Seikatsu Kaizen gitu. Nah, di dalamnya itu ternyata Nitobe Inazo ini kan banyak sekali ya backgroundnya, dan salah satunya adalah bagaimana dia sendiri ketika belajar di Amerika, motivasi dia ketika membuat Bushido ini gitu ya, tulisan ini adalah ketika dia juga udah dibaptis gitu ya. Jadi sebenarnya dia dipertanyakan gitu sebagai orang Jepang, sebenarnya apa sih nilai yang kalian miliki gitu. Dan dia sendiri motifnya adalah terinspirasi gitu dari nilai-nilai kekristenan. Yang menarik adalah jangan-jangan ketika kita menggunakan konsep Bushido ini ada satu kedekatan gitu. Jadi sebenarnya ketika nilai-nilai itu disebutkan gitu, kita memahami nilai-nilai Bushido ini yang sudah dikacamatai oleh Nitobe Inazo yang juga terpengaruh nilai-nilai Kristiani. Nah, menariknya adalah kadang kita atau penelitian di Indonesia masih dominan menyebutkan ya, misalnya ada di bagian, saya lampot ke sini dulu ya. Jadi kalau melihat wording yang seperti ini, kita melihat bahwa penelitian di Indonesia itu masih menyebutkan bahwa konsep-konsep yang tadi ada itu sesuatu yang mencerminkan atau dimiliki oleh bangsa Jepang itu sendiri gitu. Nah, yang sebenarnya perlu kita perhatikan adalah jangan-jangan ini konsep itu kan tidak terbatas pada masyarakat di mana dia dimunculkan gitu. Jadi artinya konsep itu punya latar belakang, diciptakan oleh manusia dan ada motivasinya konsep itu dibuat gitu kan. Nah, tapi yang sering dalam tanda kutip mungkin kurang pas digunakan saya rasa ya, kalau saya lihat secara kritis, ya pertama satu dia dijembatani oleh Anglophone gitu ya, dijembatani oleh literatur berbahasa Inggris, dan ternyata jembatan ini juga diinterpretasikan jadi sesuatu yang anggapannya konsep ini mencerminkan sesuatu yang sepenuhnya ada di Jepang gitu ya, tanpa menspesifikasi ya Jepang yang dimaksud misalkan siapa dan seterusnya. Jadi ini salah satu trennya yang saya baca. Jadi intinya kalau karena konsep-konsep ini muncul dan terkenal dari literasi Barat, pada akhirnya ada konsep-konsep yang kemudian tereduksi dan juga terasimilasi oleh pemikiran Barat gitu kan, sehingga kemudian memunculkan pemikiran bahwa seharusnya ini kita bisa memikirkan ulang kembali tentang konsep ini, seperti itu kan. Betul. Nah, tapi sebelum kita memikirkan ulang si konsep ini, tadi sebenarnya ada pertanyaan yang saya terlewat. Apa yang kira-kira membuat konsep-konsep dan filosofi hidup Jepang ini bisa menjadi terkenal begitu di Indonesia kalau dibandingkan dengan konsep-konsep dan filosofi hidup let's say negara lain? Maksudnya Cina mereka juga punya konsepnya, kemudian Amerika juga mereka ada konsepnya, dan negara-negara lain juga seperti itu. Tapi yang Jepang ini kemudian akhir-akhir ini bisa menjadi booming sekali, ini kira-kira apa ya yang jadi katalisnya itu apa? Menarik. Satu, memang sih kita nggak bisa menafikan ya Mas, bahwa ketika kalau kita jawab secara teoritis ya, jadi ada satu istilah gitu ya, ada istilah kejepangan gitu, terus kita merasa oh ini kok istilahnya kayaknya keren gitu istilahnya. Nah, dari situ muncullah rasa ketertarikan gitu, dan akhirnya kita jadi memahaminya gitu. Yang kedua, tentu kalau dilihat secara sosiohistoris gitu ya, tentu trending misalkan kalau konteksnya adalah konsep yang berhubungan sama Jepang, tentu kita nggak boleh lupa bahwa makin kesini kita tahu dengar istilah tentang kayak Cool Japan gitu misalnya sebagai satu strategi diplomasi. Itu kan juga satu milestone ya yang membuat kita sebenarnya
kata Jepang itu mulai masuk gitu ya, masuk ke grassroots gitu. Jadi orang-orang mulai memahami, aware lah ini, minimal aware gitu kan ya. iya sangat aware gitu. Nah, dari awareness tentang oh ada yang namanya Jepang gitu, terus kita mulailah gitu membangkitkan gitu istilahnya ya, membangkitkan rekonstruksi kita tentang sebenarnya oh jangan di Jepang tuh ada yang kayak gini, di Jepang tuh ada yang kayak gitu dan seterusnya gitu. Nah, satu lagi yang menarik adalah kalau misalkan kayak kita ambil contoh tadi ya Ikigai itu. Nah, dia itu konteks pandemi gitu misalkan ya, tahun 2020 itu kan orang-orang mulai berusaha untuk membaca buku gitu misalkan ya, mencari hal-hal yang tentang self help dan seterusnya gitu. Setahu saya sih memang itu juga mulai makin lama makin booming ya. Jadi orang makin merasa bahwa oh ya saya pengen baca buku nih, saya pengen ningkatin literasi saya nih terkait dengan literatur ini gitu. Nah, itu juga akhirnya terjalin gitu hubungan-hubungan itu yang membuat bahwa sebenarnya kalau dibilang apakah Jepang doang sih saya rada nggak yakin ya. Tapi bahwa salah satunya ditawarkan dari konsep-konsep kejepangan itu sangat bisa terlihat gitu. Ya. Jadi intinya masih perlu dilihat lagi ya sebenarnya apakah konsep-konsep dari negara lain juga populer juga atau tidak. Iya, betul, gitu ya. Betul. Nah, itu menarik. Betul. Kemudian cuma permasalahannya bukan permasalahan mungkin, tapi orang Indonesia pada akhirnya mereka memahami konsep ini, dan ketika mereka memahami konsep ini kebanyakan beranggapan bahwa konsep-konsep tersebut berlaku secara holistik, secara nasional di Jepangnya. Ada pemahaman seperti itu bukan bisa di Indonesia, sehingga orang mengira bahwa semua orang Jepang akan seperti ini. Ya. Padahal secara kenyataan tidak demikian. Ya. Begitu kira-kira. Kalau saya lihat sih memang bisa dibilang iya, tapi tentu lagi-lagi kita harus ini dominan ya, memang pemahaman dominan yang digunakan, dan saya rasa bisa ditemukan juga ya baik di media populer ataupun di bahkan penelitian akademik ini gitu ya. Jadi gambarannya tuh kita punya satu apa istilahnya saya ya, bukan istilahnya saya sih, ini saya kemarin dapat inspirasi ya waktu simposium ada Carl Sensei itu memperkenalkan satu akademisi namanya Wesley Robertson gitu ya. Dia juga membahas ya bahwa di Jepang tuh ada ternyata trending ya literatur yang berhubungan dengan self help gitu ya. Dan yang menarik adalah mereka juga mengaplikasikan konsep-konsep Jepangan ini. Dan dia mengatakan bahwa sebenarnya konsep-konsep ini itu mencerminkan satu bentuk semacam fantasi linguistik gitu ya. Jadi fantasi bahwa bahasa Jepang di balik satu konsep tertentu atau satu bahasa tertentu itu ada keyakinan kita tentang bangsa itu seperti apa gitu. Jadi persis seperti yang tadi Mas Adi bilang gitu. Jadi anggapannya kalau ada istilah misalkan kayak Ikigai, kita seakan-akan atau tiba-tiba langsung membayangkan bahwa orang Jepang sebagai satu satu bangsa itu punya Ikigai semua gitu. Nah, tentu kalau kita lihat secara kritis, kita bisa paham bahwa jangan-jangan kalau kita skeptis dikit gitu ya, jangan-jangan nggak gitu-gitu banget gitu. Dan tentu si akademisi ini, Robertson ini juga membicarakan bahwa si fantasi linguistik atau fantasi bahasa yang muncul dari konsep kejepangan ini seringkali ya membawa kita pada satu cara bernalar ya, cara menggambarkan sesuatu itu secara bahasa susahnya ini kayak question begging gitu. Ya. Jadi gampangnya ya, misalnya saya bilang bahwa orang Jepang itu gampangnya saya misalnya pengen nanya gitu ya, apakah Ikigai itu terdapat juga pada orang-orang manajer-manajer yang lagi kerja di Jepang gitu ya. Terus si orang ini yang percaya bahwa Ikigai itu ada semua di orang Jepang tuh akan sesimpli bilang iya gitu. Kalau ditanya, kenapa sih manajer-manajer di Jepang itu punya sense of Ikigai gitu misalkan, kenapa punya sense of tujuan hidup gitu misalnya, atau kehidupan tuh seperti apa bagi dia, kenapa dia kayaknya bersemangat banget kerjanya gitu ya, atau menjalankan apa yang ada di diagram itu gitu. Terus jawabannya dibalikin lagi, ya karena manajer itu orang Jepang gitu. Jadi penalarannya atau cara berpikirnya itu seringkali melingkar gitu. Jadi kita tuh menyembunyikan keyakinan kita bahwa Ikigai ini ada di semua orang Jepang. Terus ketika ditanya sesuatu yang bagi kita itu adalah Jepang, kita langsung bilang aja ya karena balik lagi Ikigai gitu. Nah itu yang disebut sebagai question begging gitu ya. Jadi dari fantasi bahasa itu kita membuat bahwa
mengasumsikan bahwa oh ya emang orang Jepang ada itunya gitu, tanpa menspesifikasi sebenarnya jangan-jangan gitu ya ini hanya sesuatu yang populasinya tuh sedikit atau di bagian tertentu dari satu masyarakat gitu misalnya. Jadi pada dasarnya juga sama seperti konsep yang ada di Indonesia juga ya, maksudnya seperti let's say misalnya konsep gotong royong, itu kan konsep yang sangat terkenal di Indonesia, tapi kan kemudian sekalipun ada konsep gotong royong, tidak semua orang lantas serta-merta sukarela mau untuk ikut misalnya gotong royong kerja bakti kayak gitu kan. Pasti ada yang malas-malasan atau segala macamnya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu berarti kan? Betul. Persis sekali seperti itu Mas Adi. Jadi memang yang bisa dilihat adalah kayak gotong royong gitu ya. Saya jadi misalnya kita sebagai orang yang melakukan studi Jepang atau mungkin melakukan studi Indonesia gitu. Kita harus sadar bahwa konsep ini mungkin berangkat dari tradisi yang memang ada di Indonesia ya. Tapi kalau kita langsung mengatakan bahwa konsep ini tuh mencerminkan keseluruhan dari orang Indonesia tanpa ngasih tahu spesifik nih siapa sih sebenarnya yang lagi kita maksud atau pada saat apa, pada momen apa kita memaksudkan konsep ini. Jadinya konsep itu juga jadi take it for granted gitu ya. Betul. Karena kita bisa nanya, apakah kita bisa tanya balik gitu ya, memangnya orang luar negeri nggak punya konsep gotong royong gitu. Sama kayak tadi, apakah ikigai ini memangnya kita nggak punya, memangnya orang di luar dari orang Jepang tidak punya seperti ini gitu. Ini kan satu lagi-lagi kayak tadi yang disebutkan ya, ada keyakinan bahasa tertentu yang kita anggap bahwa oh karena istilahnya dari Jepang kemudian orang Jepang semuanya meyakini itu. Satu hal yang menarik yang saya lupa juga adalah mungkin seperti ini sih Mas. Jadi tahun 1999 ya Sugimoto Sensei gitu ya juga sempat menyebutkan bahwa misalkan di sini fakta bahwa Jepang gitu ya memiliki satu emic konsep ini sebenarnya konsep yang datangnya dari dalam gitu ya. Jadi konsep yang dianggap datang berangkat dari Jepang itu sendiri gitu ya. Itu sebenarnya misalkan ada konsep A gitu ya, mau kita tukar konsep ikigai misalkan, konsep tentang bushido gitu misalkan. Itu enggak sewajibnya atau enggak sepasti itu menggambarkan pola perilaku dari apa yang ditampilkan dari masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi dia nggak merepresentasikan keseluruhan pemikiran dari orang Jepang itu sendiri gitu. Yang menarik itu contohnya misalkan ada satu studi empiris ya yang mengatakan bahwa misalkan ada akademisi ya namanya Hamaguchi ini mengatakan bahwa orang Jepang itu punya orientasi terhadap konsep yang namanya kanjing. Kanjing ini kan sebenarnya juga kannya itu dari kata kannya ningen gitu ya. Gennya itu kemudian jinnya orang gitu. Jadi ini tuh biasanya dikontraskan sebagai kalau di barat tuh anggapannya orang lebih mementingkan individu atau kojin gitu ya. Kalau di Jepang orang lebih mementingkan kanjing gitu misalnya. Nah, ternyata habis disurvei orang-orang Jepang yang disurvei itu ternyata nilai atau sense orientasi terhadap kanjingnya ini setelah dibandingkan lebih rendah dari negara lain gitu. Jadi ini temuan yang dalam tanda kutip agak lucu juga bahwa yang kita pikirkan satu konsep yang berangkatnya dari Jepang ketika kita survei ternyata nggak menghasilkan apa yang kita inginkan gitu. Jadi ini bukti bahwa jangan-jangan konsep itu tidak sama dengan apa yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. Gitu. Ya ini berkaitan dengan fantasi linguistik tadi juga ya. Betul sekali. Jadi intinya karena itulah kita perlu memikirkan ulang. Jadi kan satu karena Anglophone tadi bahwa adanya literasi dari Barat yang itu satu, dan kemudian kedua karena tadi ada fantasi linguistik dan kemudian si Nihon Jinron ini yang memperkuat si fantasi linguistik. Iya betul. Ini ya bisa dibilang tentu Nihon Jinron ini kalau di dalam konteks akademik sudah banyak dibahas ya. Jadi mungkin kita tidak perlu masuk ke sana lebih lanjut, tapi ya ini serpihan ya dari efek-efeknya juga gitu. Kira-kira membayangkan bagaimana ada satu ideologi tentang bagaimana kita berkeyakinan bahwa orang-orang Jepang itu seperti ini gitu. Padahal kalau dibilang konsep ya mungkin boleh saja kita mengatakan bahwa tradisinya ada di sana, ada fakta historisnya, kemudian ada kejadiannya gitu ya, ada rentetannya yang bikin konsep ini jadi muncul. Tapi dia tidak serta-merta misalkan menggambarkan negara Jepang itu mungkin seperti apa atau kehidupan masyarakat di Jepang itu seperti apa gitu. Kenapa novel ini ada ikigai? Karena novel ini dari Jepang gitu misalnya. Dan novel ini mencerminkan pemikiran orang Jepang. Kenapa mencerminkan ya kan? Kenapa ada ikigainya? Karena ikigai juga adalah
bagian dari pemikiran orang Jepang gitu. Nah, ini apa namanya cara pikir yang berusaha kita hindari.